prosedur pembayaran kita ke vendor itu awalnya kita mulai dari kita kutip dokumen ini, dokumen dari unit-unit. Setelah ini masuk dokumen, kita laga dengan DPU permintaan unit. Nah, berapa yang diminta, berapa dokumen yang masuk ke kita. Kemudian kita cross check lah, cross check nih kelengkapan dokumennya, termasuk faktur pajak yang paling inti. Mereka sudah buka enggak nih faktur pajak vendor kan gitu. Kelengkapannya, kemudian kita atas terima pekerjaan, LKP laporan kematian pekerjaan itu biasanya per minggu, per bulan kan ada itu yang dari ini. Kemudian sampailah dengan kwitansi sama permohonan pembayaran. Itu harus lengkap di dalam dokumen ini. Nah, kemudian ini kita cross check kelengkapannya, kemudian yang nantinya ini mau dibayar ini kita kirimkan ke PJM untuk persetujuannya pembayaran. Nah, barulah ini kita input, kita rekapitulasi ke dalam bentuk Excel, kita buat template-nya untuk dilakukan pembayaran melalui saya, tapi yang untuk keraninya bagian baju yang itu untuk maker 1, kalau saya maker 2. Nah, PJM approve rilis. Nah, jadi maker 1 masing-masing punya password ini. Nah, proses maker masuk ke saya, approver, baru PJM ada passwordnya. Nah, kemudian kita juga punya token untuk pembayarannya. Nah, token pembayaran kita dari aplikasi HP. Nah, saat ini kita masih main pakai aplikasi HP dan kemudian ada token. Jadi ada tokennya. Tapi yang untuk yang semestinya ini sudah ganti, sudah melalui HP kan. Namun kita ada konfirmasi nih, ini habiskan dulu nih masanya, baru kita langsung nanti bisa hanya ini punya Pak GM. Nah, gitu. Nanti begitu kita mau bayar ini saya serahkan ke Pak GM. Saya serahkan Pak GM, Pak ini Pak, Bapak tinggal upload dari sini. Oke Bang, oke. Connect lah ini. Tuh. Namun kalau untuk sekarang kita dari Pangko ada program namanya IPS, Integrated Procurement System. Nah, jadi setiap unit ini kemarin itu kita sudah sosialisasi untuk unit-unit sedistrik 3 itu di kebun teh, sosialisasinya lebih kurang 3 hari kalau nggak salah. Itu semua kerani tanaman, kerani keuangan, kerani teknik, bagian unit sama dengan distrik itu kita gabung. Nah, intinya memang ini proses pembayaran ini sampai tingkat tanaman itu pembayarannya itu yang nominalnya plafon 200 juta itu bisa dibayar di distrik. Namun kalau lewat di atas 200 juta itu dibayar di Sandil. Kenapa saya libatkan teknik dalam hal ini di IC-nya? Mana tahu nanti kalau dia proses ini sudah berjalan di kantor regional, itu nanti approve-nya ada dari PIC-nya teknik. Nah, ini dibayar Medan nih, oke. Pak Kabit tekniknya ikut mengambil IPS ini. Nah, jadi ini dari pekerjaan lah. Jadi IPS ini semuanya mulai dari kalau kita di sini kita libatkan ini kerani tanaman. Nah, kalau di IPS itu dia ada usernya itu si Bang Gunawan sama Bang Mani. Nah, mereka tuh punya user dan punya password sendiri. Ini dokumen dari unit masuk dulu nih ke tanaman. Berarti tanaman teh di SDM enggak Bang? SDM juga? Tergantung pekerjaannya. Supaya fungsional. Kalau dia di atas 200 baru nanti teknik sama tak. Gitu. Ini di cross juga nih kelengkapan dokumennya. Kemudian tanaman, lihat ini di PS-nya. Ada nggak sih? Setelah itu mereka tinggal approve, masuklah ke kerani admin kami kan gitu. Nah, di sini kerani admin ada 2, saya buat untuk kerani sini. Kerani admin untuk mengecek kelengkapan yang dari tanaman ini sudah benar enggak. Nah, sembari orang tanaman mengirimkan dokumen kemari, uangnya kita cek lagi kan gitu. Setelah kita cek lengkap, diatur lagi sama kerani keuangan. Dari kerani keuangan masuk ke asisten tata usaha. Karena saya kan punya asisten tata usaha. Didamping lagi nih sama asisten tata usaha, ngecek lagi kelengkapannya. Apakah sesuai nggak nomor faktur sama nomor kontrak? Terkadang double safety lah istilahnya. Double safety karena saya daftarkan karena saya punya asisten tata usaha. Saya daftarkan. Setelah nanti dari Bu Wida asisten tata usaha, dia menguploadkan langsung nanti masuknya ke user saya. Saya buka ini bang. Oke, cocok. Saya upload, barulah sampai ke Pak GM. Nah, kalau Pak GM itu dia, ini contohnya ini kan punya saya ini, masuk dia kan. Ini udah sampai ke saya lah nih, saya masukkan. Nah, kalau ini karena saya sudah ngapprove semua, 0. Nah, sudah 0. Karena sudah selesai lah nih, yang akan mau kita bayar proses pembayaran. Dan naiklah dia ke GM. Dan naiklah ke Pak GM. Nah, di Pak GM ini ada Pak GM sendiri juga yang membuka. Nah, namun saya bisa memantau karena dari Pak GM ini coba cek. Nah, mana-mana lagi yang belum kebayar ya. Karena Pak GM juga waktunya itu lebih banyak ke lapangan, karena harus kita damping juga, kita backup kan gitu. Nah,
Pak JM ini saya bisa pinjam ininya, usernya sama passwordnya kan gitu. Saya buka dari Pak JM, saya buka dari Pak JM. Nah, di bagian ini ada berapa tuh? 20 sekian lah. nah 35 sekian yang harus Rilis. dirilis kan gitu. Enggak, kita bukanya dari upload invoice. Saya ngeceknya dari sini, saya buka 50 inputan lah, mana tuh ada sampai 50 inputan. Jadi yang ini, inilah yang bakal kami rilis. Nah, request dari Pak JM lainnya nanti. Nah, posisi dokumennya harus Iya. saya klik lagi di sini. Jadi seluruh apa bang, misalnya dokumen pendukung itu ada di dalam itu. Ada. Nah, Jadi kita nanti butuhnya di kita sini. input gitu kan, seluruh Ya. copy kita masukkan kan. Yang ini tinggal mau ngambil aja. Nah, Yang ikut ini vendor. Iya. Nah, kita mencocokkannya ini Iya. sama nilai yang mau dibayarkan. Ini angka yang Pokoknya semua berapa? kan kita ngeliatnya dari situ semua gitu. Bisa Ah. kita lihat kelengkapan dokumen mereka. Iya. Sama lah berarti kayak proses pengadaan kan. Mhm. Bisa dilihat. kan yang dalam berkas ini kan. Iya, kesesuaian. Kami lihat ini dari angka ini, kami lihat di sini. Iya. Apa yang mau dibayar. Gitu. Ada toleransi yang bisa dibayar maksimal Rp10. Kalau di Ada atas selisih. Rp10 selisih, ini kita balikkan ke vendor, Balikkan. dicek, nah, agar dikoreksi. Iya. Kemudian juga kalau nomor faktur pajak beda, Tidak sesuai. kita reject. Nah, setelah Iya. kita reject, terkadang kan vendor ini nggak ngecek ini. Kita tetap melakukan komunikasi, Komunikasi secara telepon. langsung. Tolong bang, kami ini, tolong ya dibantu. Iya. Karena ada kekurangan gitu. Itulah. Sampai prosesnya nanti udah lengkap semua, di approve Pak JM, barulah kita proses bayar masuk ke MCM tadi. MCM tadi. Nah, kenapa proses bayarnya belum juga melalui GPS? Ya kita tunggu dulu dari arahan regional Iya. bagian Kantor keuangan. RO. Nah, Keuangan RO. demikian.